Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah masuki tema 3 mata pelajaran IPS. Sebelum kita masuki tema 3 mata pelajaran IPS, marilah kita berdoa agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan pemahaman dalam setiap materi yang disampaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk tema 3 mata pelajaran IPS, kita akan mempelajari tentang KD 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Interaksi sosial itu merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Misal, antara Zaki dan Abi itu berarti adalah interaksi sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Sedangkan misalnya contoh individu dengan kelompok, interaksi antara guru dengan kelompok murid. Misal yang di dalam kelas itu ada yang namanya Budi, ada namanya Zaki, Abi, Aska, Fatih, dan sebagainya. Berarti individu itu kita ambil contoh guru, sedangkan kelompok itu adalah kelompok siswa yang ada di dalam kelas tersebut, dan itu juga termasuk interaksi sosial. Dan kelompok dengan kelompok, misalnya kelompok petani dan nelayan itu ketika mereka saling interaksi, maka itu disebut dengan interaksi sosial yang menyangkut kelompok dengan kelompok. Adapun interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Misal para petani yang bekerja di gunung, sungai, misal kayak contoh para nelayan yang bekerja di laut, itu juga terjadi interaksi dengan lingkungan hidupnya. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar manusia dengan lingkungan hidupnya. Misal interaksi antara petani dengan tanaman padi di sawah. Mereka saling menguntungkan. Ketika petani mengelola sawah, maka sawah itu akan menghasilkan padi yang baik. Ada beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam misalnya seperti mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah persawahan, maka hasil panen juga akan meningkat. Kedua adalah penambangan. Manusia mengambil bahan alam yang ada di dalam tanah untuk kepentingan manusia. Ketiga ada reboisasi, di mana reboisasi ini dilakukan untuk mengurangi hutan-hutan gundul dengan cara menanami kembali pohon-pohon di hutan gundul tersebut. Ini juga bisa memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Keempat adalah tebang pilih, di mana kayu hasil penebangan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia nantinya. Yang kelima adalah melaut. Interaksi ini terjadi oleh nelayan dengan ikan. Hasil tangkapan nelayan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yang pertama ada bersekolah. Di sekolah akan terjadi interaksi sosial antar siswa dan guru. Kedua, berbelanja di pasar. Di pasar akan terjadi juga interaksi sosial antar penjual dan pembeli. Bukan hanya penjual dan pembeli, tapi interaksi sosial itu bisa juga terjadi terhadap pembeli sesama pembeli, penjual dan sesama penjual. Yang ketiga, ada bekerja. Ketika kita bekerja, maka akan terjadi interaksi sosial antar rekan kerja kita. Yang ketiga, melihat pertunjukan budaya. Ini juga dapat menyebabkan interaksi sosial antar penonton. Keempat, paguyuban kelas. Akan terjadi interaksi sosial antar wali murid, orang tua, dan guru. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Hal ini disebut dengan pembangunan sosial. Adapun tujuan pembangunan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Di samping itu, ada juga kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini dikenal dengan istilah adat istiadat.
Adat istiadat ini merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat dalam kelompok masyarakat ada yang sama dan ada juga yang berbeda satu sama yang lainnya. Contoh adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi ini merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah ternyata memiliki persamaan. Dan masih banyak lagi adat istiadat yang mengikat masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya ada contoh pembangunan sosial budaya. Ada pembangunan di bidang pendidikan di mana diberikan kemerataan dalam menuntut ilmu, diberikan kebebasan, kesempatan bagi baik itu kaum laki-laki maupun perempuan untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Di bidang pertanian ada organisasi P3A, yaitu Organisasi Petani Pemakai Air. Ini merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Dikatakan sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Selanjutnya ada di bidang budaya, salah satu contohnya adalah pembangunan sanggar tari, juga merupakan sebuah pembangunan sosial budaya. Untuk mata pelajaran IPS tema 3, tugasnya silakan kalian kerjakan di buku kecil, buka halaman 23, buku tema 3. Selanjutnya kalian menentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Di sini ada diberikan contoh interaksi yang dilakukan itu seperti menanam padi di sawah. Untuk interaksi lingkungan hidupnya itu terjadi interaksi antar petani dengan tumbuhan padi dan tanah. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi interaksi sosial antar petani yang menanam padi di sawah. Nah, silahkan kalian cari 3 macam interaksi yang sering kita lakukan dan hubungkan dengan interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi sosialnya. Dan kemarin Usai sudah mengirimkan daftar checklist. Dimohon untuk memperhatikan tugas-tugas yang belum dikumpulkan karena mengingat kita sudah memasuki tema 3. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.